Koneksi antar materi modul 1.4 oleh Anik Tri Mulyani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Koneksi antar materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana tugas seorang pendidik adalah menuntun anak didiknya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang pendidik harus memiliki nilai dan mampu menjalankan peran sebagai pendidik untuk menuntun anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Nilai dan peran guru penggerak tersebut adalah: nilai dari guru penggerak 1. Reflektif, 2. Kolaboratif, 3. Mandiri, 4. Inovatif, dan 5. Berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Menggerakkan komunitas praktisi, dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan-tahapan Bagja tersebut antara lain: 1. Buat pernyataan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan yang terakhir 5. Atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan Bagja tersebut dapat memunculkan pembiasaan positif yang akhirnya menjadi budaya positif. Kebiasaan budaya positif ini harus terus membudaya, sehingga terbentuk nilai-nilai karakter yang diharapkan bersama. Budaya positif mampu mendorong murid untuk kreatif berpikir, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemahaman konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kontrol posisi guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga ganti rugi yang saya paparkan di bawah ini. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan antara lain, banyak hal menarik yang saya dapat, yaitu saya memahami apa saja kebutuhan anak yang harus terpenuhi. Bagaimana sebaiknya posisi kontrol saya sebagai pendidik, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan murid agar murid bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya adalah: 1. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih paham memposisikan saya di antara kelima kontrol posisi guru. Kedua, saya lebih bisa mengontrol emosi dalam menghadapi segala permasalahan pada anak. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah: ketika saya mempunyai keinginan menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang hal itu berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum murid sebagai langkah untuk mendisiplinkan. Perasaan saya sedikit kecewa, karena menurut saya, menghukum tidak akan membuat anak bisa menyadari kesalahannya. Karena hal tersebut, saya perlu melakukan pendekatan khusus untuk mensosialisasikan kepada rekan agar tidak selalu menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah penerapan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas yang dibuat sudah berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah memposisikan posisi kontrol sebagai guru sebagai manajer, karena selama ini guru cenderung memposisikan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena saya menganggap posisi tersebut bisa mendisiplinkan siswa. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Dan perasaan saya sekarang lebih senang karena murid bisa lebih mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi masalahnya. Bedanya, murid menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Belum mengenal segitiga restitusi, saya secara tidak sadar sudah menerapkannya. Hanya saja, belum melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya sering meminta siswa untuk menjelaskan kesalahan dan meminta memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah antara lain, kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terkait dalam pembentukan karakter baik murid, serta dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan murid dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.